Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ucapkan selamat pagi, selamat datang, selamat bergabung di dalam gereja Isamasi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kalau kita menghitung bulan, ini sungguh pandemi panjang yang kita alami ya. Dan saya yakin di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita ada banyak sekali perubahan. Dan bahkan kalau kita melihat berita, bahkan di negara-negara yang lain sudah mengalami krisis ekonomi. Tetapi kalau kita mau melihat Alkitab, sebenarnya di dalam Alkitab juga beberapa tokoh juga mengalami hal yang sama. Kita mengingat Abraham, dia harus pergi ke Mesir karena tanah Negev mengalami krisis. Begitu juga dengan Ishak, dia harus pergi ke Gerar. Begitu juga dengan Yakub, dia harus pergi ke Mesir karena Kanaan mengalami krisis. Dan itu semua terjadi karena Tuhan memiliki rencana yang indah kepada mereka. Dan mari kita juga percaya di dalam kehidupan kita, di dalam pandemi ini Tuhan memiliki rencana yang indah di balik ini semua. Benar Bapak Ibu? Ada amin? Haleluya. Tetaplah datar, percayakan hidup kita kepada Tuhan, sebab terpujilah nama Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yeah.
tundukkan kepala kita. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu karena Engkau tidak pernah lepas tangan terhadap kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan, bahkan melupakan kami. Engkau terus menyertai kami, terus memberkati kami, menopang kehidupan kami, sehingga apapun yang terjadi, suasana berubah macam apapun, Engkau adalah gembala jiwa kami yang bisa diandalkan setiap saat. Sehingga kami bersyukur pagi ini, Tuhan baik, selalu baik dalam kehidupan kami. Kami rindu pagi ini mempersembahkan pujian syukur yang bisa naik ke hadapan-Mu dan menyukakan Engkau. Maka dari itu mari Tuhan, Kau sucikan, Kau kuduskan hidup kami. Kami manusia biasa, manusia lemah yang banyak dosa. Tetapi kami bersyukur darah Tuhan Yesus yang terus tersedia jika kami datang mengaku kesalahan kami. Kau akan mengampuni dan Kau akan menyucikan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakanlah pekerjaan-Mu dalam hidup kami, supaya kami masing-masing boleh bertumbuh, boleh semakin kuat di dalam Engkau, semakin berkenan akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari urapilah kami semua, supaya sekali lagi kami menerima persekutuan yang indah dengan-Mu. Kau menjamah setiap hati kami, Kau melawat setiap hati kami, sehingga kami boleh disegarkan, boleh dipulihkan, didamai sejahterakan. Apabila kami mengalami ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, Tuhan, mari uluran tangan-Mu akan menyembuhkan kami, akan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, akan bawa hidup kami ke hadapan-Mu. Mari lawatlah kami mengucap syukur, karena pertolongan-Mu lah yang memampukan kami. Engkau adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan serta segala isinya. Biarlah saat ini Engkau menurunkan damai sejahtera-Mu dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai dan memberkati ibadah kita pagi ini. Haleluya, kami mengucap syukur, menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dunia sudah semakin rusak dan terkena polusi akibat ulah manusia yang karena kecanggihan teknologi tidak memperhatikan kesehatan lingkungan. Tetapi Tuhan memakai pandemi ini untuk memulihkan dunia yang rusak. Kita melihat langit Jakarta kembali terlihat karena banyak pabrik, tidak semua pabrik beroperasi seperti itu. Dan bahkan kita melihat Mount Everest bisa dilihat kembali di Kathmandu karena polusi juga berkurang. Luar biasa pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan hanya masalah saja, tetapi Tuhan memberikan rancangan yang indah di setiap perkara yang kita hadapi. Benar Bapak Ibu? Karena Dialah Allah kita yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, sehingga setiap kita manusia harus datang bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Cakrawala berangkai jaga baik.
Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil di dalam Mazmur 84 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ia Tuhan semesta alam. Berbahagialah manusia yang percaya kepadanya. Amin. Saat ini mari kita mau merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita mau katakan, Tuhan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau katakan, Tuhan, penuhi Tuhan hati kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Penuhi Tuhan hati kami dengan hadir-Mu Tuhan. Karena kami merasakan Tuhan indahnya ketika kami bersama dengan Engkau. Karena kami merasakan Tuhan Engkau memelihara kehidupan kami. Sehingga kami mau bersyukur menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Wajah-Mu, oh Tuhan, di
pun menerimanya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami membuka hati kami membuka pikiran kami. Biarlah Kau berbicara melalui hamba-Mu Bapak Gembala, melalui firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengar, kami dikuatkan, kami dihiburkan. Kami pulang dari tempat ini membawa berkat firman Tuhan yang begitu indah, yang membuat kami terus setia, terus percaya akan janji-janji-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami duduk tenang mendengarkan firman Tuhan, kuasa iblis, kuasa roh jahat ingin mencuri berkat firman-Mu dari kami mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Bila berkat firman Tuhan dapat kami terima sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom. Tadi udah ditanya kabarnya baik-baik ya. Masih bisa tersenyum hari ini? Meskipun nggak kelihatan, saya yakin Bapak Ibu masih bisa tersenyum dalam Tuhan ya. Mari kita lanjutkan untuk belajar firman Tuhan pada pagi ini. Apa yang akan saya sampaikan adalah lanjutan dari pembahasan minggu yang lalu, dari Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Judul yang akan saya sampaikan pada pagi ini adalah penyesatan yang sistematis. Penyesatan dari kata sesat, artinya diselewengkan, dibawa ke arah yang salah, dibawa ke tujuan yang salah secara sistematis. Jadi ada kesengajaan, ada suatu cara yang dibuat sedemikian rupa supaya betul-betul orang-orang percaya tersesat. Bagaimana penyesatan yang sistematis diuraikan di dalam Wahyu 13 ini? Mari kita baca bersama-sama Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Saya akan membaca ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara, saya minta membaca ayat yang ke-12 dan seterusnya sampai selesai ayat yang ke-18. Mari kita buka Wahyu pasal 13 ayat 11. Saya mulai membaca. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya.
Amin. Jadi fokus dalam ayat ini yang saya ambil sebagai judul adalah ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi. Itu menjadi tujuan utama kedatangan binatang yang kedua. Dia membawa seluruh bumi untuk disesatkan. Disesatkan bagaimana? Ayat 12 dikatakan, ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang lukanya parah. Binatang pertama itu adalah binatang yang kita uraikan minggu lalu, bahwa adalah kombinasi dari 3 binatang buas. Bentuknya seperti macan tutul, kakinya seperti beruang, mulutnya seperti mulut singa. Ia punya kepala 7, tanduknya 10, setiap tanduk ada mahkota, dan setiap kepalanya ada tulisan hujat. Binatang itu menyombong, binatang itu menghujat semua yang ada, termasuk Allah, surga, dan semua para malaikat dihujat oleh dia. Dalam ayat 15 dikatakan, barang siapa tidak menyembah patung itu, apa yang terjadi? Dibunuh. Jadi kita melihat di sini ada penyesatan yang sistematis. Jadi puncak daripada lawatan binatang yang keluar dari bumi adalah menyesatkan seluruh penduduk bumi. Untuk apa? Dari menyembah Tuhan, menyembah kepada patung binatang. Binatang yang pertama yang muncul dalam khotbah minggu yang lalu. Jadi inilah tujuan daripada kedatangan binatang ini. Lalu kita melihat bagaimana ia menyesatkan, bagaimana ia membawa penyesatan semua orang, semua penduduk bumi. Yang pertama, dengan penampilan yang menyamar. Lihat ayat yang ke-11 dikatakan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Rupanya seperti anak domba. Anak domba yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Jadi penampilannya seperti Tuhan Yesus. Dia lembut, dia bisa membuat banyak tanda-tanda, dia bisa banyak membuat keajaiban. Tetapi bicaranya seperti naga. Naga yang diuraikan dalam pasal 12, di mana naga merah padam, si ular tua ialah iblis, ialah setan. Jadi luarnya nampak halus, tapi dalamnya dia seperti naga. Lalu apa yang dilakukan? Dan ia menjalankan kuasa dari binatang yang pertama di depan matanya. Dalam ayat 12 dikatakan dengan jelas, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Binatang pertama memperoleh kuasa dari iblis, kemudian dia memberikan kuasa kepada binatang yang kedua, dan di hadapan matanya dia melakukannya. Jadi fungsi binatang yang kedua ini seperti perdana menteri, seperti pelaksana, orang lapangan yang sanggup melakukan pekerjaannya dengan baik. Bagaimana ia menyesatkan? Dia menyamar. Samarannya membuat orang sulit membedakan mana yang asli, mana yang palsu, mana anak domba, mana binatang yang kedua. Seperti kita tahu bahwa pemalsuan itu selalu ada kemiripan. Di sini ada kemiripan yang menyebabkan banyak orang terkagum-kagum. Jadi selain ada penyamaran, penampilan yang menyamar, yang kedua juga kita melihat binatang ini mengadakan tanda-tanda dahsyat. Ayat 13 dikatakan, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Tanda-tanda itu adalah perbuatan-perbuatan ajaib, kelakuan-kelakuan ajaib,
seperti sulap. Bim salah bim langsung terjadi. Jadi dia bisa melakukan sulap. Dia bisa melakukan perbuatan ajaib yang mempesona setiap orang. Apa perbuatan ajaibnya? Dikatakan bahkan ia menurunkan api dari langit di depan mata semua orang, sehingga orang terpesona, sehingga orang terhipnotis. Rupanya mirip Yesus. Dia membuat tanda-tanda dahsyat seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melewati danau. Danaunya kena ombak yang besar. Lalu kemudian Tuhan Yesus berkata, tenanglah. Dia bisa membuat keajaiban. Masih banyak lagi keajaiban yang dilakukan. Dan ini, binatang ini bisa membuat tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan api bisa diturunkan dari langit. Yang mana Tuhan Yesus tidak pernah menurunkan api dari langit. Yang pernah menurunkan api dari langit adalah Elia. Dan semua yang bisa dilakukan oleh binatang ini membuat orang terpesona. Itulah cara menyesatkan, bahwa seolah-olah dia di-backing oleh Tuhan. Dia diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan keajaiban-keajaiban. Atau dengan sangat jelas menunjukkan bahwa yang membacking dia betul-betul luar biasa sehingga dia bisa membuat keajaiban. Kita seringkali heran kalau ada perbuatan ajaib. Kita seringkali heran kalau ada orang melakukan sesuatu di luar kebiasaan manusia. Misalnya orang bisa terbang. Misalnya orang bisa berjalan di atas air. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang kita mengagumi orang itu. Hewan ini, Perdana Menteri ini bisa melakukan sampai mempesona orang. Lalu puncaknya membuat tanda apa? Di dalam ayat yang ke-14 dikatakan, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup. Ia mendirikan sebuah patung hewan yang pertama, yaitu yang saya sebut tadi, campuran macan tutul, beruang dan singa, berkepala 7, bertanduk 10, bermahkota, dan ada tulisan-tulisan hujat di setiap kepalanya. Dan sampailah kepada puncak penyesatan, setiap orang yang sudah kagum tadi harus menyembah. Karena apa? Dia diberi kuasa untuk apa? Untuk memberikan nyawa kepada patung itu. Jadi patung itu bisa bernyawa. Kemudian dia bisa berbicara, bisa melakukan sesuatu. Sehingga nampaklah sangat luar biasa. Penyempurnaan perbuatan ajaibnya sungguh-sungguh ajaib. Dan dia bisa mempesona semua orang. Ketika dia sudah bisa membuat patung itu berbicara, maka kelihatan tujuan utamanya bahwa ia menyesatkan orang dari menyembah Tuhan kepada menyembah patung yang dibuat itu. Artinya itulah penyesatan yang sistematis. Orang seluruh bumi melakukannya. Takluk tunduk, tidak mau menyembah, dibunuh. Lalu bagaimana ia menyesatkan? Selain menyamar, selain membuat tanda-tanda, yang ketiga, dia memonopoli sistem perdagangan. Itu adalah untuk menyangatkan, untuk mengikat semua orang supaya seluruh penduduk bumi terikat. Bayangkan dalam ayat 16 dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Diberi tanda pada tangan kanannya atau kepada dahinya. Untuk apa tanda itu? Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Jadi tanda di tangan atau tanda di dahi itu merupakan tanda untuk perdagangan. Sebuah sistem yang dibuat
Jadi kalau orang yang setia kepada Tuhan, tidak mau menyembah binatang, tidak punya tanda, nggak bisa membeli, nggak bisa menjual. Bagaimana orang yang tidak bisa membeli atau tidak bisa menjual? Dia akan terisolir, akan mengalami kesulitan. Selain mendapat ancaman dibunuh, dia juga nggak bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari karena tanpa tanda di dalam dirinya. Jadi di sini adalah sesuatu yang sangat penting untuk menyempurnakan penyembahan kepada binatang itu. Sehingga ternyata binatang ini bisa membuat kuasa di dalam mukjizat, tanda-tanda, kuasa dalam penyembahan, dan kuasa di dalam sistem perdagangan. Dulu waktu saya belajar kitab Wahyu, pertama kali saya merasa bagaimana mungkin bisa terjadi. Bagaimana mungkin. Tapi setelah perkembangan zaman sekarang ini, kita melihat akan ada perkembangan yang sangat dahsyat. Bapak Ibu kalau buka YouTube, iklan yang paling menjengkelkan iklan apa? Tokopedia, Blibli, dan Lazada. Iklan itu muncul terus seperti nggak bisa dihilangkan. Tahukah Bapak Ibu gunanya iklan-iklan itu? Ternyata sekarang ini kita diam di rumah bisa belanja melalui Tokopedia, melalui Blibli, melalui Lazada, dan melakukan apa saja, membayar apa saja, bisa mendapatkan apa saja dengan hal itu. Bahkan ada yang lebih mudah di sekitar kita, dengan memanggil Grab dengan HP kita bisa mendapatkan makanan, mendapat informasi, bisa pergi kemana saja, dan bisa membayar. Dan lebih modern lagi ada yang namanya QR, tanda segi 4 kayak kotak-kotak itu, kita nggak bisa memahami. Tetapi sebenarnya kalau ditempelkan saja kepada sensor, klik itu sudah memberikan informasi kita. Tanda itu yang hanya kecil itu bisa membuat 7 juta lebih orang itu berbeda satu dengan yang lain. Hebatnya seperti sidik jari ya. Kalau kita punya sidik jari Bapak Ibu itu tidak ada yang sama satupun seluruh dunia. Jadi sidik jari ini adalah khusus buatan Tuhan untuk saudara. Jadi kalau kita dikenali lewat sidik jari, misalnya handphone zaman sekarang bukanya dengan sensor sidik jari. Kalau handphone itu jatuh ke tangan orang lain, tidak mengenali sidik jari, maka handphone itu meskipun bagus nggak bisa dibuka. Bahkan retina mata, ini setiap orang berbeda ternyata. 7 miliar orang di dunia itu retinanya berbeda. Jadi ada sensor retina, maka itu menunjukkan khas seseorang. Dari keajaiban-keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita, baik itu sidik jari maupun di dalam kornea mata, diciptakanlah sistem-sistem seperti QR, seperti uang virtual dan seterusnya. Itu memudahkan orang. Sekarang kita melihat semuanya dengan gampang, tapi nanti akan disempurnakan sedemikian rupa sampai tanda itu ditaruh di tangan, tanda itu ditaruh di dai, orang bisa dikenali dengan mudah. Mau masuk gereja ditembak, dium 36,5, tembak lagi, dium begitu ya. Nanti seseorang akan tiba kepada sistem yang mana kalau di dahinya tidak ada tanda, di sensor nggak ada tanda, tangannya nggak ada sensor, maka nggak bisa menjual, nggak bisa membeli. Saya bayangkan toko-toko akan memiliki sensor di depannya. Orang masuk tidak pakai tanda, sirine berbunyi, duit. Yang lari adalah satpam, tangkap, diinterogasi, kamu mau nggak menyembah binatang? Mau nggak ditaruh tanda di tanganmu? Kalau kita nggak mau, saya setia kepada Tuhan Yesus, bunuh. Tidak perlu pengadilan. Nah itulah yang terjadi. Sekarang pun kalau Bapak Ibu lewat jalan tol, uang rupiah sudah nggak laku. Masuk tol,
Mau menyeberang ke satu tempat harus pakai kartu, tempelkan di jalan. Di jalan. Jadi petugas tolnya nggak sibuk menukarkan uang, mengembalikan uang receh dan seterusnya. Jadi uang itu sudah nggak dibawa lagi, tapi sudah masuk dalam virtual. Itu adalah sistem-sistem. Kalau dibanding zaman saya belajar kitab Wahyu dulu, seolah-olah tidak mungkin monopoli perdagangan seperti ini. Tetapi sekarang dengan mengerti Tokopedia, Bibli, Lazada, Grab, uang virtual dan seterusnya, semuanya menjadi gampang dan mudah. Jadi kita akan melihat bahwa monopoli perdagangan akan terjadi. Persiapan-persiapan ke arah sana sudah kita lihat adanya. Pelatihan-pelatihan ke arah sana sudah kita lihat. Dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya zaman ini? Kalau orang percaya zaman nanti ini terjadi, itu sudah kita nggak perlu memikirkan lagi. Tapi yang perlu kita pikirkan apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat 18, yang penting di sini apa? Ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah berapa? 666. Manusia diciptakan hari ke-6. Manusia biasa. Kalau dia memakai kode 666, ini adalah Superman, manusia super. Siapa manusia super? Itu adalah binatang yang dibuat patungnya dan dia harus disembah. Kalau tidak menyembah dibunuh. Dia yang menguasai, memonopoli sistem perdagangan untuk membuat orang nggak bisa berkutik. Dan peringatan firman Tuhan di sini adalah yang penting di sini ialah hikmat. Hikmat apa yang bisa kita miliki? Yang pertama, kita diminta menghitung bilangan, yaitu 666. Namanya adalah manusia super. Supaya kita tahu bahwa nanti akan muncul manusia super, akan terjadi penyesatan. Penyesatannya sampai separah itu, yaitu separah dalam penyamaran, separah tanda-tanda mujizat, separah monopoli perdagangan. Orang gak bisa lagi melakukan apa-apa. Jadi sadarilah bahwa dunia makin lama bukan makin baik, bukan damai sejahtera, bukan di bumi seperti di surga, bukan sama sekali. Dunia makin lama memuncak dengan penyesatan, bahkan penyesatan seluruh bumi dibawa kepada menyembah binatang. Lalu apa hikmat lagi bagi kita? Selain kita bisa membaca nama, tanda, pemberian tanda kepada orang-orang adanya monopoli perdagangan dengan angka 666 ya 3 kali. Ternyata ialah supaya kita bijaksana. Bagaimana kebijaksanaan harus kita miliki? Yaitu bahwa apa yang menjadi sasaran orang-orang itu adalah menyesatkan, melumpuhkan iman, menyelewengkan pengabdian, membuat situasi yang sulit sehingga orang tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Yang terpenting kebijaksanaan kita, selain kita mengenali bahwa dunia akan menuju sampai kepada penyesatan total secara sistematis, kita tahu bahwa kita harus melakukan pelatihan. Pelatihan apa? Musuhnya begitu dahsyat. Kita harus memiliki pelatihan iman. Setiap orang yang percaya, orang yang mengatakan dirinya Kristen, orang yang menyembah Tuhan Yesus, menyembah Allah Bapa, dia harus melatih imannya. Imannya harus kokoh, amin. Tidak gampang digoyahkan. Karena apa? Nanti suatu saat iman kita akan ditantang. Dan ketika iman kita ditantang, kalau kita tidak pernah berlatih, seperti petinju profesional melawan petinju ayam sayur.
saudara bertinju melawan Mike Tyson, tidak perlu tangan kanan. Saudara dipentelengi aja udah langsung ngeblak semaput. Dia sudah latihan. Siapa? Anak buahnya dari binatang yang mirip anak domba ini. Semua menuju ke sana. Orang-orang kita lihat menuju ke sana. Dan kita pun harus melatih karena bijaksana. Melatih iman kita. Kita harus tahu apa yang kita imani. Siapa yang kita imani? Tuhan Yesus. Kita harus tahu apa yang dibawa dan harus kita imani, yaitu pengampunan dalam darah Yesus. Apa yang terpenting membangun hubungan dalam Tuhan Yesus sehingga kita kuat. Pandemi semacam ini adalah sarana latihan. Latihan percaya kepada Tuhan. Apakah masa pandemi sekarang ini kita masih beriman kepada Tuhan? Atau kita tidak beriman kepada Tuhan? Ketakutan di mana-mana, kekhawatiran di mana-mana. Latihan apalagi selain latihan iman, yaitu latihan pengabdian. Apakah kita menjadi hamba Tuhan? Kata hamba itu adalah lambang pengabdian total. Hamba Tuhan Yesus, atau kita menjadi hamba uang, atau kita menjadi hamba kekayaan, atau hamba kegiatan, hamba sebuah hobi. Kita harus melatihnya. Karena kalau tidak, saudara berhadapan dengan sistem perdagangan seperti itu, nggak punya pengabdian kepada Tuhan Yesus, nggak dilatih, maka kita langsung jatuh. Masuk, nggak pakai tanda, sirene berbunyi, satpam datang, kita sudah gemetaran dan lari, jatuh dikalahkan. Pelatihan itu sangat penting. Jadi sekarang ini bukan jumlah orang yang sangat penting. Gimana gerejamu yang hadir berapa bro? 2000. Wah, kalau hadir 2000 itu seolah-olah surganya dunia gerejanya sukses. Tetapi ketika datang goncangan, ketika datang pencobaan, meleleh satu persatu, mundur satu persatu. Tidak ada satupun yang militan secara iman, tidak ada satupun yang militan di dalam pengabdian. Menyedihkan. Tujuan Tuhan Yesus adalah menaikkan mutu, menaikkan kualitas imannya sungguh-sungguh. Dibanting imannya masih kuat, pengabdiannya masih kuat. Diangkat imannya kuat, pengabdiannya kuat. Disengsarakan, dikucilkan, ditantang, imannya masih kuat. Berani mengatakan, saya lebih baik mati daripada disesatkan. Amin. Itulah kebijaksanaan. Dan lagi, karena tujuannya adalah penyesakan penyembahan, kita harus melatih penyembahan. Apakah Bapak Ibu sudah ahli dalam menyembah? Ya pokoknya menyembah Pak. Berapa menit kita menyembah Tuhan? Menit ya. Berapa menit? Karena kadang menyembah 2 menit aja sudah ngantuk ya. Di tempat-tempat lain orang menyembah itu bukan menit, bukan jam, tapi hari. Ada orang dengan gaya tertentu menyembah Tuhan. Diacungkan tangannya ke atas, kemudian bermeditasi sampai 3 hari, sampai 7 hari, sampai 1 bulan, 40 hari. Mereka menyembah Tuhannya, berlatih sedemikian rupa. Dan gayanya kakinya harus ditekuk sedemikian rupa, tidak bergerak sedikit pun. Sementara orang Kristen menyembahnya mudah sekali. Mau duduk, mau angkat tangan, mau selonjor, mau berkata haleluya atau apa, nggak perlu menghafalkan penyembahannya. Pokoknya spontan apa yang dalam hati ada kita ungkapkan untuk memuji menyembah Tuhan. Dengan cara apapun, tidak ada aturannya. Jadi mudah sekali dilakukan. Mau dengan duduk di lantai, duduk di kursi, mau dengan berdiri, mau sambil jalan-jalan, mau sambil naik motor, naik mobil, boleh menyembah, tidak masalah. Tetapi yang jelas yang diinginkan Tuhan adalah kualitas dari penyembahan itu. Apakah penyembahan ini membuat kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan? Kalau menyembah kita tidak membuat kita
berhubungan dekat dengan Tuhan, maka pelatihan itu akan menjadi gagal. Nah, bagi kita itu adalah pelatihan-pelatihan yang penting. Selain mengenali bahwa mereka sedang bergerak menuju ke sana. Dan yang ketiga, ini bukan khusus untuk orang yang mengalami. Jadi, apa kebijaksanaan orang yang mengalami seperti ini? Supaya nggak perlu memakai tanda, tapi masih bisa hidup. Sudah banyak orang yang mencoba berdasarkan iman Kristen. Mereka membuat kota di bawah laut. Jadi masuk ke dalam palung laut, membuat kota. Mereka tinggal di sana dengan harapan si binatang tidak tahu. Mereka membuat kota di luar angkasa. Membuat sebuah kapal besar ada di luar angkasa selama 3,5 tahun saja sudah cukup. Atau pergi ke hutan bercocok tanam di sana, nggak usah membeli dan menjual, makan kangkung setiap hari. Itu adalah sebuah cara kebijaksanaan, tetapi itu hanyalah bayangan untuk menghindar. Tetapi yang paling penting adalah kita tahu tujuan binatang itu menyesatkan, dan kita jangan sampai tersesat. Kalau kita tahu yang asli, tahu yang benar dan punya kualitas, tidak akan pernah disesatkan. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Kenalilah bahwa ada penyesatan secara sistematis. Kalau kita tidak bergerak, kalau kita menjadi orang Kristen yang cengeng, orang Kristen yang sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit bolos, sedikit-sedikit mundur, sedikit-sedikit menutup diri, maka kita akan gagal menghadapi musuh yang sangat berat saat ini. Bapak Ibu mau setia? Haleluya. Semboyannya adalah ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai terjadi, silih berganti, badai dari dalam, badai dari luar, aku tetap cinta Yesus selamanya. Puji Tuhan, saya undang pemain musik dan singer. Mari kita akhiri firman Tuhan dengan sebuah pujian yang baru saya sebut, yaitu ku mau cinta Yesus selamanya. Mari kita membuka hati untuk firman Tuhan yang kita pelajari, bahwa ada penyesatan yang sistematis, bukan dimulai nanti, tapi dimulai masa sekarang. Sistem-sistem yang ada mengarah ke sana. Dan ingatlah bahwa mereka punya tujuan menyesatkan setiap orang supaya menyembah kepada binatang itu dan tidak menyembah kepada Tuhan lagi. Mari kita melatih diri kita bijaksana, kita berhikmat untuk melatih diri kita, meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas pengabdian, meningkatkan kualitas penyembahan, hubungan dengan Tuhan, supaya kita sanggup menghadapi segala tantangan dalam hidup kita. Haleluya, aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Inilah Tuhan pengakuanku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Lagi, ku mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, sayangkanlah seluruh hidupku.
mau cinta Yesus, jemaat saja yang menyanyi, dan mari kita mendukung pengakuan mereka. Amin. Haleluya. Bersama-sama ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakanlah sesuai. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkan sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Haleluya. Pakailah sesuai dengan rencana. Bapa Surgawi, kami menundukkan diri di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa dunia kami semakin lama bukan semakin baik, tetapi akan datang penyesatan yang sistematis yang membuat seluruh penduduk bumi, seluruh umat manusia menyembah kepada iblis, kepada patung yang didirikannya. Ada oknum-oknum yang membuat orang-orang yang percaya terhindar, meleset, tersesat untuk menyembah kepada mereka, bukan menyembah kepada Allah. Dan kami sudah tahu tanda-tandanya di dalam dunia ini, karena kejahatan sudah bekerja sedemikian rupa dari awal untuk merencanakan, untuk mengarahkan agar terjadi penyesatan yang sistematis. Kami mohon kepadamu Tuhan, setiap milik-Mu, setiap orang yang percaya kepadamu, jangan biarkan kami tetap terlelap, jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami tidak sanggup berdiri manja di hadapan-Mu. Berikanlah kepada kami ya Tuhan hikmat, kebijaksanaan untuk mengenali bahwa dunia menuju kepada penyesatan. Untuk bijaksana bahwa kami harus melatih diri kami, melatih iman kami sampai militan, melatih pengabdian kami, hidup kami yang tunggal kepada Tuhan, dan juga melatih penyembahan-penyembahan kami sehingga kami memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kami berada di dalam hadirat-Mu terus. Kami tahu satu hari di pelataran-Mu lebih berharga daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah tangan Tuhan menolong kami sehingga kami saat ini boleh meningkatkan kualitas hidup kami di dalam Engkau. Sebab manakala terjadi tantangan, kami sudah tangguh.
Itulah doa kami Bapa. Kami percaya Roh Kudus yang ada di hati kami akan memimpin kami, akan menolong kami kepada segala kebenaran, akan membawa kami kepada kesadaran dalam hidup ini. Kami tahu darah pengampunan-Mu masih tersedia bagi kami. Jika kami datang mengaku bersalah, Engkau Tuhan menyucikan kami, menguduskan kami. Kami tahu kalau Engkau sudah mengampuni, Engkau membuang dosa kami seperti barat dengan timur. Kau menenggelamkan dosa kami ke dalam laut. Bahkan Kau mengubah hidup kami dari merah seperti kain kesumba menjadi putih seperti bulu domba. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu yang besar. Saat ini kami boleh menghadapi pandemi, kami boleh menghadapi kesulitan dalam belajar, kami boleh melihat pemandangan-pemandangan yang menyedihkan. Tetapi kami tahu Tuhan masih menyayangi kami karena anugerah-Mu. Engkau masih memberikan orang-orang yang dengan tegak percaya kepada Tuhan. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk percaya, bangkit lagi, bangun lagi, melayani Tuhan lagi. Terima kasih untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami satu persatu. Kami menyerahkan umat satu persatu. Biarlah kami dalam genggaman Tuhan Yesus. Dan kami semakin bijaksana karena bisa membaca suasana yang sedang terjadi. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan menerima dengan hati yang penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah pimpin kami dalam ibadah dari rumah-Mu. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu, berkatilah anak-anak-Mu satu persatu, baik dengan berkat jasmani maupun berkat rohani, penyertaan secara nyata. Tuhan, kami sangat rindu Kau bekerja bersama-sama kami dalam setiap pekerjaan anak-anak-Mu. Apapun yang dikerjakan ya Tuhan, tolonglah kiranya Kau menolong, Kau memberkati supaya pekerjaannya berjalan lancar, bahkan semakin maju dalam keadaan yang sulit. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan kami, sebab Tuhan mengatakan jika kami mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu, maka semua harta benda dan kebutuhan ditambah-tambahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami percaya akan firman-Mu dan kami akan melakukannya. Maka dari itu kami serahkan saudara-saudara kami dalam pekerjaan, adik-adik kami dalam pendidikan, dalam sekolah, dalam belajar. Tuhan akan menolong kami semua supaya menjadi baik pada waktunya. Kami serahkan rumah tangga sebagai basis kehidupan kami, basis urusan kami. Mari Tuhan Kau kuatkan rumah tangga kami. Kau berikan komunikasi yang harmonis, yang menarik, sehingga suami dan istri, istri dan suami, orang tua dan anak-anak dan orang tua mengalami pengalaman indah kasih Tuhan Yesus di dalam keluarga masing-masing. Memang ada kesalahan satu dan yang lain karena keadaan yang sulit, tapi ampunilah kami ya Tuhan, bimbinglah kami layak tanah kami. Biarlah keluarga kami bagaimanapun keadaannya, kami boleh membawa kepada Tuhan. Berikan makanan minuman yang cukup bagi keluarga kami, berikan kesehatan kepada setiap anggotanya, dan berikanlah kepada kami keamanan. Aman di rumah-rumah di mana kami tinggal, aman di jalan-jalan yang kami lewati, dan aman di tempat-tempat di mana kami bekerja. Kami tahu Tuhan melindungi dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada malapetaka yang menimpa kami. Tetapi kami juga tahu bahwa kejahatan merajalela bekerja keras untuk menyesatkan kami. Saat ini kami bersatu hati mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus semua karya dan pekerjaan sejahat. Tidak ada yang bisa menyentuh kami. Tuhan, kami lebih perkasa, Tuhan kami lebih kuat dari segalanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, menyerahkan perjalanan pulang hari ini. Tuntunlah tibakan di rumah dengan selamat, dan berkatilah kami dengan sukacita, damai sejahtera, dan penuh iman di dalam Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Yeyen yang menderita beberapa hari ini masuk rumah sakit. Marilah Tuhan Kau ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku itu. Jamahlah bagian-bagian yang sakit ya Tuhan. Berikanlah pemulihan, berikanlah kesembuhan,
berikanlah pertolongan, karena Engkau dokter di atas segala dokter. Dan kami berdoa ya Tuhan, segala daya upaya untuk mencapai kesembuhan boleh terjadi karena pertolongan-Mu. Terlebih dari semuanya, Tuhan akan memberi damai sejahtera di hatinya. Tuhan akan memberi kekuatan di dalam hatinya, sehingga tetap kuat, tetap kokoh dalam Tuhan. Bahwa kami percaya bahwa Tuhan tidak punya rencana yang jahat kepada kami. Sehingga apapun yang terjadi, Tuhan akan membuat pencobaan-pencobaan yang dialami ini bisa kami atasi. Tolonglah Bu Yayen, tolonglah sekeluarga Pak Sugiharto dan anak-anaknya. Dan tolonglah semua upaya untuk menyehatkan anak-Mu ini, supaya semuanya boleh terjadi. Kami juga berdoa untuk Pak Adi dan juga Ibu Helva yang akan mengadakan pernikahan tanggal 7 nanti. Tuhan, kiranya Engkau menolong persiapan-persiapan yang diadakan, supaya persiapannya matang pada waktunya. Apa yang dibutuhkan boleh didapatkan, sehingga melaksanakan akad nikah dengan baik. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami menyerahkan segenap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum undur diri dari rumah Tuhan, terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, Tuhan menyertai perjalanan hidupmu dengan shalom, dengan damai sejahtera. Maka dari itu pulanglah dengan membawa damai sejahtera, sukacita, kasih karunia. Di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus, menyertai memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, hari demi hari, langkah demi langkah, sampai Tuhan Yesus menyambut kita sebagai saleh-salehnya pada hari Maranatha. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.